dimulai? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada Bu. Satu orang Bu. Oh iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Iya Bu. Jika Ibu menyebut nama satu-satu, bisa dibilang hadir atau hadirat ya. Iya Bu. Aris Nasola, Hadir. Astari Ramadhani, Hadir. Azima Edilia, Hadir. Basit Setiawan, Hadir. Elias Fadia, Hadir. Fadil, Sakit. sakit ya. Baik, karena Fadil sakit ya. Ada yang tahu dia sakit apa? Demam Bu. Demam ya. Kita doakan ya anak-anakku supaya teman kita bisa disembuhkan penyakitnya dan bisa kembali bersama kita ya untuk sekolah lagi. Amin. Baik, Ibu lanjutkan. Haryanta, Hadir Bu. Hadir Bu. Ivan Agam, Hadir Bu. Popi Anggraini, Hadir. Risa Sakina, Rizky Maisaro, Salwa Aryani, Vera Reska, hadir. Oke, terima kasih. Apakah ada yang belum Ibu panggil namanya? Tidak ada ya? Oke, baik. Hayyadina nabdal darasna yawma bikir'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ketua kelasnya di sini? Hadir. Saya Bu. Haryanta. Siapa yang berani mimpin doa? Saya Bu. Oke, Haryanta pimpin doa. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, ada baiknya kita berdoa bersama agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ketenangan dalam belajar pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita mulai. Jadi semuanya biasa ya doa. Baiklah teman-teman, semuanya berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Haryanta. Beri aplaus dulu untuk Haryanta yang sudah. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah mau menjelang Ramadan ya. Sudah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Sekali. Nah, di tengah berita yang sekarang viral ya, dengan beragam berita di bulan suci Ramadan ini, marilah kita mensucikan hati kita ya, supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik dan tidak ada manfaatnya gitu. Nah, di bulan yang suci ini kita harus menunaikan dan diwajibkan untuk berpuasa. Betul? Betul. Sebelum itu ada yang tahu arti puasa di sini? Saya. Oke, Vera silakan. Puasa artinya menahan. Menahan. Dan dahaga dan langsung. Kedengaran semuanya? Kurang Bu. Oke, bisa diulangi. Puasa artinya menahan dari nafas, haus, dahaga dan langsung. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Vera. Oke, betul sekali ya yang dikatakan oleh teman kita Vera, di mana puasa itu menahan
diri dari lapar, haus, dahaga, dan nafsu, hawa nafsu. Nah, di bulan yang penuh berkah ini kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah. Karena apa? Selain kita bisa menunaikan ibadah, ya, kita sekecil apapun yang kita lakukan di bulan puasa itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Betul sekali. Baik, setelah ini Ibu akan memulai pembelajaran. Apakah masih semangat? Oke, kurang semangat nih teman-teman kita. Boleh kita berdiri dulu untuk tepuk semangat? Sudah tahu ya? Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, oke? Wahid, Isnani, Salasa, tepuk semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, sudah siap ya belajarnya? Siap. Oke. Tampaknya masih semangat ya. Semangat Bu. Oke. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar apa? Nama apa itu? Apa? Oke. Kenapa sih kita harus belajar Asmaul Husna? Ya Allah. Oke. Jadi boleh jelaskan ya. Kenapa kita harus belajar Asmaul Husna? Yang pertama, kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, yang kedua itu agar kita lebih mengutamakan atau lebih mengutamakan kuasa Allah dan lebih memanfaatkannya. Dan tentunya dengan belajar Asmaul Husna itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Oke, baik. Langsung saja ya. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian. Nah, jadi pengertian dari Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Betul. Yang pertama itu secara bahasa dari kata al-asma yang berarti nama-nama atau beberapa nama lah gitu. Yang kedua al-husna yang berarti yang baik atau yang indah. Oke. Jadi dapat disimpulkan secara istilah, ada yang tahu? Nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik. Nama-nama baik. Nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Secara istilah. Nama yang baik atau indah. Nah, jadi di sini ada berapa jumlah Asmaul Husna kita? 99 nama baik ya. Tapi pada pertemuan kali ini tidak mungkin kan kita bahas 99 nama baik Allah SWT tadi. Jadi Ibu hari ini akan membahas 5 saja, 5 Asmaul Husna yang sangat baik. Nah, yang pertama itu ada Al-Basir. Al-Basir, ada yang tahu Al-Basir? Al-Basir yaitu Maha melapangkan. Ya, jadi Maha melapangkan. Kenapa disebut Maha melapangkan? Karena kita Allah SWT itu bisa melapangkan rezeki kita, nikmat, apa lagi? Nikmat, rezeki, ya, nikmat, rezeki dan lain sebagainya. Melapangkan umur, ya, melapangkan umur betul sekali. Dan contohnya misalnya Allah itu sangat memberi kita kelapangan ya, kelapangan hati tentunya ya. Dan
di sini contohnya, misalnya kita kepengen HP gitu, tetapi Allah itu lebih tahu dan lebih memudahkan kita. Jadi beliau melapangkan kita dengan memberi kita laptop misalnya, ke sebuah keajaiban sekali ya. Dan yang kedua yaitu Al-Ghani. Ada yang tahu Al-Ghani? Yang maha kaya. Betul, maha kaya. Maha kaya. Kita ketahui ya, Al-Ghani ini maha kaya, di mana Allah SWT itu dipercayai sebagai suatu zat yang kaya, yang paling kaya ya. Dan kita harusnya tidak sombong ya sebagai manusianya. Dan kenapa? Semua yang kita miliki itu lebih kaya dan lebih ada yang lebih kaya di atas kita. Dan tentunya sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kekayaan ini ternyata itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 maaf. Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 267. Yang artinya diketahui Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Nah, dengan kekayaannya Allah SWT itu bisa memberikan kita kekayaan, rezeki kepada orang-orang yang menghendakinya. Nah, yang ketiga teman-teman itu adalah Ar-Rauf. Ar-Rauf itu maha pemaaf, maha pengasih. Jadi Allah SWT itu merupakan suatu zat yang mempunyai rasa belas kasihan kepada hambanya. Jadi Allah di sini gimana ya? Itu sebagai zat yang maha pengasih, yang mempunyai rasa belas kasih kepada makhluk ciptaannya, baik itu hewan, tumbuhan, hewan, tumbuhan dan manusia. Nah, di mana dalam Ar-Rauf ini contohnya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Kita minta ampunan yang Betul, minta ampunan contohnya ya. Dan ibu lanjutkan, yang keempat itu ada Al-Fatah, pembuka. Al-Fatah, betul. Al-Fatah artinya maha pembuka atau maha memenangkan. Jadi Al-Fatah ini maha pembuka, yaitu maha pembuka rezeki dan lain sebagainya. Baik ya, karena sebenarnya ada satu lagi, tapi ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi kita anak-anak. Dan pada kali ini Ibu akan mengajarkan tentang Asmaul Husna. Masih ingat materi Asmaul Husna? Tidak. Hampir lupa, tapi masih ingat dikit-dikit. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Jadi yang pertama, Ibu akan menggunakan beberapa metode media dan beberapa variasi Haryata. Mohon lebih ke depan ya. Dan di sini Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan PPT ya, anak-anak. Baik. Nah, Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Ada berapa? 99. Kenapa tidak seperti itu? Iya, karena Allah menyukai yang ganjil-ganjil ya. Ganjil. Iya. Dan yang kali ini Ibu akan membahas cuma dua. Jadi Ibu akan membahas tentang yang pertama Al-Wahhab dan yang kedua itu adalah Al-Khabir. Bisa kita lihat ya anak-anak, yang pertama Ibu akan membahas tentang Asma Allah, yaitu
Al-Wahab dan Al-Khabir. Ibu juga punya kesepakatan kelas ya, dimana kita dalam kelas ibu ingin tanggung jawab semuanya, tidak ada yang ribut, saling menghargai, lalu ada partisipasi, semuanya harus berpartisipasi, tidak ada yang ngomong-ngomong ya. Iya. Yang menghormati ibu dan ibu juga akan bisa menghormati teman-teman dan saling bekerja sama. Siap, Bu. Nah, satu motivasi dari ibu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena perubahan tidak terjadi kalau kita nggak mau belajar. Oke, tujuan pembelajaran untuk itu sudah ibu jelaskan. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi. Maha Pemberi apa? Maha Pemberi karunia, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi kesehatan. Yang kedua yaitu Al-Khabir, di mana Allah ini sebagai Al-Khabir, Allah Maha Besar ya. Al-Wahhab. Nah, dari nama Allah yang namanya Al-Wahhab ini Maha Pemberi, sudah dijelaskan kalau Al-Wahhab ini Maha Pemberi. Tadi ya ada banyak sekali. Selain itu juga Al-Wahhab, Allah sebagai Al-Wahhab ini adalah hadiah yang melimpah, karena Allah SWT itu selalu memberikan kita apa yang kita mau, dan Allah tahu apa yang harusnya kita tidak dapatkan karena rencananya. Terus kita sebagai manusia tanpa kita meminta, Allah akan memberinya, dan Allah juga tidak meminta imbalan atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tidak mampu, maksudnya Allah tidak ada yang menandinginya. Bahkan semua makhluk, semua jin, tidak ada yang menandingi sifat Allah SWT, apalagi di Al-Wahhab ini. Jadi kita tidak boleh mengharapkan selain dari Allah SWT. Nah, bukti Allah ini bersifat Al-Wahhab apa ya? Yang pertama, itu kita harus selalu berusaha karena kesuksesan itu tidak ada, tidak mungkin terjadi kalau kita tidak berusaha. Dan Allah lah yang Maha Pemberi kita ke jalan, Maha Pemberi kesuksesan. Dan banyak yang berusaha untuk sehat, namun kalau kita tidak ada usaha, kita akan tetap sakit ya. Walaupun di sini Allah itu yang maha menganugerahi kesehatan, dan kita sebagai makhluknya harus tetap berusaha agar kita bisa sembuh dari penyakit. Yang ketiga itu Allah itu yang maha pemberi kekayaan atau ar-razaknya. Jadi kita juga harus bekerja keras, karena dari kerja keras kita akan menjadi kaya, baik itu kaya harta, kaya intelektual, kaya hati, dan lain sebagainya. Oke, di sini ibu juga akan menjelaskan tentang Al-Wahhab dari penghayatannya ya, yaitu kita bisa menghayati Al-Wahhab ini atau Maha Pemberi dengan selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. Yang kedua, menjadi orang yang peduli. Bagaimana kita menjadi orang yang peduli? Antar teman kita saling menasehati. Kalau ada yang belum sholat, kita saling mengingatkan. Lalu memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta. Baik, ada manfaat dari Al-Wahhab. Ada yang tahu manfaat Al-Wahhab? Memperoleh ketenangan. Apalagi? Menjadi orang yang pandai bersyukur. Oke, menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang laki-laki? Jadi orang yang tawakal. Tawakal. Gimana tawakalnya? Tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, jadi itu ya manfaat dari Al-Wahhab. Nanti kalau ibu kasih tugas harus tahu ya. Oke. Yang selanjutnya itu ada Al-Khabir. Al-Khabir adalah
Allah Maha Besar. Kenapa ya disebut Al-Khabir, Allah Maha Besar? Karena Allah itu bisa membuat dan menciptakan langit dan bumi. Ya, semua isi alam semesta Allah yang menciptakannya. Dan dari sifat Al-Khabir ini tidak ada yang bisa menandingi sifat Allah SWT ini. Karena Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun selain kita yang membutuhkannya. Dan kita sebagai makhluknya tentu kita bergantung kepada Allah, kepada kebesarannya. Nah, bukti bahwa Allah itu Maha Besar gimana? Allah besar. Allah menciptakan bumi dan langit, Adanya manusia. adanya manusia. Lalu Pamer. iya, betul sekali. Lanjut ya, masih banyak sebenarnya bukti-bukti. Kalau kita bisa merasakan, ya kehadiran Allah itu bahkan sangat dekat sekali dengan nadi kita, dari nadi kita. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang manfaat dari meyakini Allah itu Maha Besar, yaitu manfaatnya yang pertama disenangi. Disenangi siapa? Allah itu akan menyenangi kita kalau kita bisa meyakini sifat Al-Khabir ini, teman-teman. Dan dengan bersikap seperti apa kita meyakini sifat Al-Khabir? Dengan bersikap rendah hati. Lalu kita juga merasa tenang karena Allah ini yang mengendalikan semua yang terjadi di muka bumi. Lalu kita juga harus berani menegakkan kebenaran dan tetap menjadi orang yang optimis. Baik, Ibu ada tepukan nih anak-anak. Masih semangat? Kayaknya lagi ngantuk ya, lagi ngantuk. Oke, semuanya berdiri dulu. Kasih tepukan semangat. Oke. Ayo, ingat waktu ya. Kalau Ibu sebut Asmaul Husna, Al-Wahhab, Maha Memberi, Al-Khabir, Maha Besar. Al-Wahhab, Maha Memberi, Al-Khabir, Maha Besar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad besar Allah. Islam. Oke, Ibu tutup. Masih ingat atau tidak? Oke. 1, 2, 3. Tepuk Asmaul Husna. Allah Maha Memberi, Al-Khabir, Maha Besar. Al-Wahhab, Maha Memberi, Al-Khabir, Maha Besar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad besar Allah. Islam. Oke, tangan dulu. Baik, Ibu lanjutkan. Ibu ada satu Ibu punya games. Tapi sebelum kita ke games, Ibu akan bagi kita ke beberapa kelompok. Karena di sini ada 4 cewek dan 3 cowok. Jadi Ibu akan bagi jadi 2 kelompok saja ya. Sepakat? Oke, silakan membentuk kelompok. 1 kelompok di sini dan 1 kelompok di sini. Sudah, Bu? Sudah. Posisinya mungkin bisa di lingkar aja ya. Ayo, mengingat waktu yuk anak-anak. Oke, jadi perhatian untuk Ibu kali ini. Ibu akan menyuruh anak-anak untuk bisa menjelaskan atau memilih satu orang dulu, satu orang yang menguasai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi.
Oke. Ibu kasih waktu 30 detik untuk berdiskusi, untuk menjelaskan dulu. Yang pertama, pengertian dari Al-Wahhab dan Al-Khabir. Yang kedua, manfaat dari Al-Wahhab. Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladaninya? Meneladani atau mencerminkan sikap tadi dalam keseharian. Sudah? Oke, waktu dimulai 30 detik dari sekarang. Gampang aja. Sudah? Sudah. Oke, yang cowok sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar ya. Setelah ini, Ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok itu saling menjelaskan materinya. Ibu kasih 20 detik untuk masing-masing kelompok saling bertukar menjelaskan materi dan setelah itu mempresentasikan kembali. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan waktu 20 detik untuk saling menjelaskan, lalu kembali ke kelompoknya. Oke, bisa dimulai? Bisa, Bu. Silakan. Bu, kami bagian mana? Bu, kami apa? Semua materi yang sudah dijelaskan. Pemikiran saudara, pemikiran filsafat. Tetap kondusif ya. Waktu terus berjalan tenang. Ada dua. Oke, sudah? Sudah selesai ya? Oke, sudah? Cukup. Oke, Ibu cukupkan waktunya kepada kelompok. Silakan kembali. Silakan kembali. Baik. Oke. Mohon kondusif dan Ibu akan memberikan tugas yang pertama kepada kelompok. Ya, silakan maju untuk menjelaskan apa yang sudah didapat dari kelompok ini tadi. Waktunya 10 detik. Bisa dijelaskan sesingkat-singkatnya saja. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Yang pertama itu adalah yaitu maha pemberi. Dan di sini manfaatnya memperoleh keterangan dan al-khabir, yaitu yang artinya maha besar. Sudah, Bu? Ya, sudah? Iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu kelompok cowok. Lanjut ke yang kelompok cewek. Oke, lanjut. Ayo, waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua. Yang pertama al-khabar.
Maha Besar, dan Al-Wahhab Maha Memberi. Takbir. Oke, kasih tepuk tangan ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah menjelaskan. Dan di sini ibu mengajarkan kepada anak-anak ini merupakan metode peer teaching ya, di mana kita saling mengajar atau saling mengajar teman sebayanya. Lalu ibu juga mengimplementasikan dengan metode jigsaw-nya, model jigsaw. Oke, di sini ibu punya games, di mana di depan sudah ibu tempel ya beberapa kata. Di sini ibu akan memilih orang-orang untuk mengisi atau memberikan, mencocokkan mana yang benar dari ketiga tugas ini. Oke, Bu. Oke, silakan Azima isi yang pertama. Ya, silakan. Bebas. Ini jadi ada 4 soal ya. Oke. Terima kasih. Lanjut. Silakan Aris untuk isi. Dari ini Pak. Oke, sudah. Lanjut. Poppy. Wait, dari Mutusali. Al-Wahhab itu mana? Contohnya dalam iman sehari-hari. Al-Wahhab Maha Pemberi. Oke, lanjut. Basit. Ayo Basit. Ayo, agak cepat Basit. Oke, baik, terima kasih. Kita koreksi terlebih dahulu. Maha Besar. Apa Maha Besar tadi? Betul. Maha Pemberi? Al-Wahhab. Betul. Al-Wahhab Maha Pemberi. Jadi contohnya bersedekah, betul sekali ya. Al-Khabir dalam sekolah ini, Al-Khabir Maha Besar. Jadi kita harus tetap berusaha belajar agar dapat nilai besar. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada anak-anak. Dan di sini karena masih ada waktu sedikit, Ibu akan mengajak anak-anak menonton video tentang Asmaul Husna. Nah, di sini kita video Asmaul Husnanya yang ini ya, anak-anak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan mengulas materi kita ya. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna, betul? Betul. Kalau sekarang Ibu akan menyentuh ya, ada Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya itu tentang akhlak. Baik, jadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting sekali. Betul, Yes? Oke. Jadi akhlak ini teman-teman, anak-anak tolong perhatikan. Jadi akhlak tentunya sangat berpengaruh ya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial. Nah, di sini gua akan menanyakan, apakah anak-anak pernah mendengar kata akhlak? Nah, banyak sekali yang sudah tahu ya kayaknya. Nah, terus akhlak ini berasal dari mana sih sebenarnya? Arab. Berasal dari Arab, betul. Ada yang masih mau memberikan respon? Berasal dari perbuatan. Oh iya, oke, ini tegaskan ya. Jadi akhlak ini berasal dari Arab, betul. Dari bahasa Arab. Karena ada 4 kata. Jadi akhlak itu dari kata khalaqa, khuluq, makhluk, dan kholik. Dan di sini
Ibu akan menjelaskan tentang secara terminologisnya akhlak ini gimana. Jadi akhlak itu berasal dari dalam hati kita, dalam jiwa tentunya kalau menurut Imam Al-Ghazalinya ya. Terus akhlak ini tanpa dipikirkan gitu, tanpa pertimbangan. Jadi pure kita melakukan seperti kebiasaan atau tabiat. Baik, Ibu akan menanyakan tentang bagaimana sih cara kita merealisasikan atau menanamkan akhlak. Gimana? Pertanyaan kuliah. Azima, gimana? Menanamkan akhlak? Menanamkan akhlak. Ya, Bersikap baik, baik, betul. Kalau ini kopi. Oke. Jadi Ibu dikatakan ya kalau menanamkan akhlak ini karena sebenarnya itu kebiasaan itu sangat sulit kalau sekarang. Tapi itu bisa kok ditanamkan dalam jiwa kita kalau kita benar-benar berniat ya. Dan terus melakukan perbuatan yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik. Dengan cara sholat, misalnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, saling menolong ya. Kenapa sih kita belajar tentang akhlak? Emangnya akhlak itu penting? Penting gak Lisa? Penting. Penting. Kenapa akhlak juga itu baik ditanamkan sejak dulu, Salwa? Ditanamkan Sejak kecil. Sejak kecil. Karena agar kita tuh terlalu tidak menyimpang dari hal-hal yang negatif. Iya. Jadi kita tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, betul. Jadi kenapa ya dari kecil kita sudah ditanamkan untuk berakhlak ya? Karena dari kecil orang tua kita mengajarkan tentang ayo sih berbuat baik ya, jangan berbuat buruk, jangan ngatain orang gitu ya. Dan kalau kita berada di situasi yang membuat kita melakukan sesuatu yang salah, bagaimana sih cara kita mengatasinya? Dengan istighfar, betul, dengan meminta maaf ya. Iya. Jadi kalau kita tidak menghargai orang lain itu termasuk akhlak atau tidak? Akhlak. Nah, terus akhlak ini kan berpengaruh, berkorelasi ya dalam hidup sehari-hari. Kalau kita nggak berakhlak ya sangat buruk sekali ya. Iya. Nah, jadi kalau kita tidak menghargai orang lain, bagaimana orang mau menghargai kita ya? Iya. Jadi di sini Ibu menegaskan kembali anak-anak, kalau akhlak itu merupakan keperbuatan yang baik ya. Akhlak itu sangat banyak sekali, mulai dari jujur, toleransi, disiplin ya, cinta tanah air, misalnya itu kayak karakter juga sih sebenarnya. Dan menurut Ibu akhlak ini sangat relevan, sebenarnya bukan relevan ya, berdampak dalam kehidupan sosial. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan dibalas orang dengan kebaikan. Terima kasih. Ini saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya punya suatu desain kelas yang saya kasih nama itu berupa kelompok kecil atau Inggrisnya cluster atau island. Jadi cluster ini berupa dinamakan kelompok kecil. Terus kenapa saya tulis island? Karena ini ya desain saya berbentuk seperti ini. Nah, jadi kenapa berbentuk island? Jadi kayak pulau gitu. Pulau yang dihuni oleh beberapa orang. Nah, jadi di sini saya anggap ada 5 pulau. 5 pulau yang saya kasih nama A, B, C, D, dan E. Di mana pulau itu berbentuk mejanya berbentuk huruf U, tapi berbentuk persegi gitu kan? Nah, dikelompokkan dalam bentuk persegi. Di mana di depan ini ada meja guru. Meja guru di sini papan tulis. 2 di depan meja guru tadi dan 3-nya di belakang. Lalu adapun desain kelompok kecil ini ada 25 siswa yang sudah saya atur tadi, dibagi menjadi 5 kelompok dan 5 orang. Jumlahnya 25 siswa. Nah, setiap kelompok duduk itu mengelilingi satu meja besar atau satu meja yang menyatu
menyatukan beberapa meja gitu, atau kursi. Dan dalam penempatan kelompoknya itu diatur agar ada ruang gerak antar kelompok dan guru bisa berkeliling dengan mudah. Nah, apa sih kelebihan dari desain cluster atau island ini? Yang pertama itu bisa mendorong kolaborasi aktif, di mana siswa bekerja sama, terbiasa untuk berdiskusi dan saling membantu, sehingga bisa fleksibel untuk proyeksi dan diskusi. Nah, yang kedua bisa fleksibel untuk proyek dan diskusi. Fleksibel kenapa? Karena ideal untuk metode pembelajaran berbasis proyek ya, atau PJBL atau PBL, Project Based Learning, itu diskusi kelompoknya itu akan mudah dan nyaman. Yang ketiga itu menggunakan penilaian proses. Guru dapat menilai interaksi antar siswa. Jadi antar siswa guru dapat memantau secara langsung. Oh, seperti ini guru siswa tadi dalam memahami pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu siswa lebih terlibat atau terlibat aktif, di mana semua anggota kelompok itu punya peran dan tanggung jawab. Nah, kekurangannya yaitu pertama, perhatian individual terbatas. Kenapa demikian? Karena satu kelompok saja itu sudah membentuk 5 siswa. Jadi otomatis guru akan kewalahan dan dalam memenuhi kebutuhan setiap siswa secara menyeluruh. Dan yang kedua itu dinamika kelompoknya tidak merata. Karena kita pasti tahu ya, siswa itu mempunyai karakteristik yang beraneka ragam. Jadi guru dalam memantau kerja kelompok itu pasti ada siswa yang dominan, ada yang menjawabnya selalu dia terus, dan ada juga siswa yang pasif. Nah, yang ketiga potensi kebisingan. Jadi karena sudah banyak orang, pasti kebisingannya itu sulit untuk diatur. Namun kembali lagi kepada gurunya. Diskusi kelompoknya bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu fokus. Yang keempat itu ruang geraknya terbatas. Karena terlalu banyak kelompoknya atau dalam ruangan kecil tadi, jadi ruang geraknya itu terasa sempit. Namun jika di ruangan yang agak besar itu mungkin bisa menyesuaikan. Dan yang selanjutnya itu ada pemantauan yang sulit saat aktivitas mandiri, yang yaitu guru bisa kesulitan mengecek semua siswa saat sedang kerja mandiri atau praktik. Jadi kalau untuk kekurangannya mungkin itu ya. Nah, bagaimana kita menutupi kelemahan-kelemahan tadi? Jadi saya sudah mempunyai beberapa metode yang bisa diterapkan. Yang pertama metode jigsaw yang pernah saya praktekkan waktu itu, dan jigsaw ini sendiri merupakan metode kooperatif ya. Dan siswa itu dibagi dalam kelompok asal dan kelompok ahli. Jadi meningkatkan tanggung jawab pribadi, mencegah dominasi siswa tertentu, dan meratakan peran dalam kelompok. Yang kedua itu ya think pair share, yang memberikan siswa untuk bisa berpikir kreatif ya, berpikir kritis, lalu diskusi dengan pasangan dan berbagi ke kelas. Lalu mengakomodasi siswa pemalu, juga menjaga partisipasi agar semua siswa tetap aktif. Dan ketiga itu mengatasi keterbatasan perhatian individu dengan strategi yang menyesuaikan kebutuhan tiap siswa. Nah, yang ketiga itu adalah metode gallery walk, di mana siswa ini bergerak ke berbagai pos untuk melihat dan mendiskusikan hasil kerja kelompok lain. Lalu metode ini jika dilaksanakan itu bisa mengurangi kejenuhan, melatih tanggung jawab, dan memaksimalkan ruang tanpa duduk diam. Ada juga pembelajaran diferensiasi. Ya, guru merancang aktivitasnya dengan tingkat kesulitan masing-masing peserta didik dan mengatasi keterbatasan antar individu dengan strategi yang menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik. Dan yang terakhir ada rotasi stasiun atau station rotation, di mana siswa ini berpindah antar pos belajar, dengan membaca eksperimen, diskusi, dan digital.
dengan mengatur ruang gerak, menjaga keterlibatan aktif, dan mengurangi kebisingan. Mungkin itu saja desain kelas dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana anak-anak? Ibu sudah cukup banyak ya melakukan pertemuan dengan anak-anak, di mana kita sudah membahas tentang beberapa materi seperti Asmaul Husna dan ada juga Al-Wahhab, Al-Khabir ya. Bagaimana cara mengimplementasikan kedua sifat Asmaul Husna tersebut? Ada juga hikmah apa yang bisa kita pelajari. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kembali kepada anak-anak. Ada yang tahu, masih ingat apa itu pengertian Asmaul Husna? Allah. Yang berjumlah berapa? 9. Oke. Haryanta masih ingat arti dari Al-Wahhab? Al-Wahhab. Maha Pemberi. Oke. Ada yang ingat apa itu arti Al-Khabir? Maha besar. Baik. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak masih ingat ya arti Al-Khabir dan Al-Wahhab. Nah, di mana Ibu juga punya apa ya? Nasihat untuk anak-anak yang mungkin bisa diingat nantinya dari pembelajaran tersebut ya, di mana Al-Wahhab ini membahas tentang maha pemberi dan sebagainya. Sebagai manusia, sebagai individu kita harus jangan pelit-pelit gitu ya. Dan kalau bisa kita menjadi orang yang gemar, suka bersedekah. Karena sedikit harta yang keluar dari kita itu pasti akan dilipat gandakan. Percaya saja ya. Dan maha besar, gimana? Kita meyakini kalau Allah SWT bisa menciptakan kita, menciptakan dunia dan seisinya ini dengan kuasanya. Jadi kita harus bersyukur ya. Betul? Ya. Bagaimana cara bersyukurnya? Ibadah. Betul. Dengan beribadah, dengan selalu mengingatnya, menjauhi larangannya, dengan belajar yang giat ya. Oke, baik. Lalu Ibu juga ke depan Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak terkait dengan bagaimana sholat ya. Jadi materi Ibu selanjutnya itu tentang sholat. Lalu Ibu akan menjelaskan kembali tentang apa itu sholat, macam sholat, hukum sholat dan lain sebagainya. Jadi Ibu harap anak-anak bisa men-searching terlebih dahulu ya di rumah bagaimana materi tentang sholat. Dan karena sudah selesai materinya, Ibu mau sedikit ice breaking terlebih dahulu. Jadi sudah tahu kan kemarin kita nyanyi lagu Asmaul Husna-nya? Masih ingat? Lupa. Jadi kalau Ibu bilang nada lagunya di sini. Al-Wahhab. Al-Wahhab. Tepuk Al-Wahhab. Al-Wahhab. Maha memberi. Al-Khabir. Maha besar. Al-Wahhab. Maha memberi. Al-Khabir. Maha besar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ilahi Allah Muhammad. Oke, kayaknya belum kompak. Kita ulangi. Tepuk Allah.
Teridi ternak di kolam ikan. Bisa berulang. Karena telah selesai di penghujung materi, Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.